ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita ngucapin salam, yang arwah-arwah yang berada di alam kubur itu menjawab, cuma kita kagak. Kalau dengar kabur, kagak bahagia. Ini kadang-kadang mohon maaf ya, punya anak laki mengaku-akunya, bapaknya udah meninggal, udah lama ditinggalin emaknya sama anaknya satu laki. Pada saat anaknya laki kawin nikah, ya anak pendidikan pas-pasan umum dapat bini emang cakep. Ketika ziarah ke makan bapaknya, ke mertuanya, ini cewek, ini bini pakai roknya ada tinggi, dia duduk di samping mertuanya tulisan, kata bapaknya sialan ditongkongin mertua dua. فيها جنات من نخيل وأعناب سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك فإذا هم جميع لدينا محضرون ويوم إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث وإنا إن شاء الله تعالى بذلك برحمة الله والغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
hadirin para ulama, para kiai, para asatizah, para tokoh masyarakat, khusus yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Sohibul Musibah, orang tua kita, abang saya Bapak Suryadi. Beliau sepupu dari ibu saya, jadi beliau ini memang saudara dengan keluarga saya. Dan alhamdulillah tadinya saya kemarin cuma pengen takziah aja, tahu-tahu disuruh ceramah. Ya mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Zarkasi, dan juga amil kita. Cuma saya nggak kenal orangnya, alhamdulillah bisa silaturahmi malam hari ini. Kita doakan guru-guru kita semoga diberikan kesehatan dan panjang umur, ilmu mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Siapa yang amin Ustaz? Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah bersilaturahmi di kediaman orang tua kita Bapak Suryadi dalam rangka bertakziah atas berpulangnya orang tua kita, empok kita, yaitu ibu nenek yang 3 hari yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat ini, di kediaman orang tua kita, di rumah duka, semoga bacaan yang tadi telah kita baca, semoga almarhumah yang sekarang berada di alam barzah senantiasa diampuni segala dosa dan khilafnya, diterima segala amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggal senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa keturunan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mulai tausiah, saya mau tanya dulu, kita bilang dulu dah. Biasanya kalau di sini nih, kalau di sini kalau ceramah biasanya berapa menit? 3 jam. Bapak enak duduk saya diri. 15 menit. 15 menit. Ya. Sekarang jam 9.10. Berarti jam setengah 10 selesai. Ya, setengah 10 selesai ya. Lekopet gak boleh lama-lama. Lagi pandemi gak usah lama-lama. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa salah satu ciri-ciri orang-orang bertakwa kepada Allah adalah percaya dengan adanya alam gaib. Ini kalau saya buat kemarin agak story-nya. Cek ya. Enggak ada itu. Cuma story. Bener sini kayaknya di tiang. Saya ulang lagi. Bahwa salah satu ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah percaya dengan adanya alam gaib. Tadi sudah kita baca ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, apa enggak? Tadi sudah kita baca. Apa ayatnya? Kalau kita Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kata Allah, orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang percaya dengan adanya alam gaib. Orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah adalah orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Dan salah satu alam gaib itu adalah percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian, percaya dengan adanya alam kubur, percaya dengan adanya pada mahsyar,
adanya jembatan Shiratal Mustaqim, percaya dengan adanya surga dan neraka. Makanya baginda Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita. Rasul bilang salah sabdanya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah, orang yang pintar, yang cerdas itu adalah orang yang selalu muhasabah, introspeksi diri, wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Tujuannya apa? Supaya kita tidak nyesel, supaya kita nggak rugi, tidak sekarang, nanti pada saat kita berada di alam akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bagaimana penyesalan orang-orang yang sudah berada di alam kubur. Fayaqulu ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Orang-orang yang dipanggil oleh Allah berkata, ya Rabb, fayaqulu ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, hidup lagi nih. Ngapain? Fa asaddaqu wa akun minas sholihin, agar kami bisa bersedekah ya Allah, agar kami bisa menjadi orang-orang yang soleh. Lalu Allah katakan, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah bilang pada orang-orang yang telah Allah panggil nih, aku tidak akan mengembalikanmu ke dunia setelah datangnya kematian. Tujuannya apa? Kita yang masih hidup nih tinggal nunggu giliran. Yang masih muda kadang-kadang berpikirannya jauh, gue masih muda, entar-entaran. Yang tua-tua biasanya mah duluan, enak aja. Kita lihat Olga Saputra 32 tahun meninggal. Haji Mas Said habis main bola mati 40 tahun. Ade Nandung, Nika Aldina meninggal sampai sekarang nggak balik. Itu muda-muda semua tuh. Ustadz Uje 40 tahun, Habib Munzir Al-Musawa 40 tahun Allah panggil. Makanya yang muda-muda belum tentu Anda itu belakangan. Kadang-kadang yang tua udah 90 tahun tapi mati-mati. Makanya baik buruknya kehidupan kita nanti di akhirat dapat kita lihat pada saat kita hidup di dunia ini. Kalau kita rajin sedekah, sholat nggak pernah ketinggalan, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi insya Allah nanti kebahagiaan di akhirat. Amin ya Rabbal. Baik buruknya kita nanti di akhirat dapat kita lihat pada saat ruh. Nih terakhir ya, nanti kita akan amin. Baik buruknya nanti kita di akhirat dapat kita lihat pada saat ruh keluar dari jasad kita saat-saat kematian. Kalau ruh keluar dari jasad itu dengan mudah, gampang, kalau dalam istilah orang kita mah ya, atau husnul khotimah, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau ruhnya keluar dengan susah, sakit, nauzubillah, dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat menakutkan nanti di alam akhirat. Pernah saya ditanya, Ustaz, apa benar kalau orang sudah meninggal itu ruhnya keluar dari jasad itu, katanya kalau udah keluar ruhnya dari jasad itu katanya berada di atas langit. Emang benar Ustaz? Ini ada yang nanya sama saya teringat dengan sabda Rasul, Allahumma innaka taqbuzur ruh min bainil asabi wal qasabi wal anamil. Kata Rasulullah, ada 3 macam cara ruh keluar dari jasad saat-saat kematian. Nih, kita akan jawab ini. Kata Rasulullah, ada 3 macam cara ruh keluar dari jasad saat-saat kematian. Yang pertama kata Rasulullah, ruh keluar dari jasad itu
gatal-gatal itu hati-hati Pak. Ubah kali ubah. Yang kedua kata Rasul, ruh keluar dari jasad itu melalui apa? Ujung-ujung jari tangan. Dan yang ketiga kata Rasulullah, ruh keluar dari jasad itu melalui mulut. Cuma kadang-kadang saya heran ya, mau maaf, mungkin nggak di sini. Kalau orang takziah kadang-kadang melihat jenazah, dia buka itu mukanya pakai kain putih. Biasanya kan kalau orang meninggal, itu mukanya ditutup pakai kain putih kan? Dia buka itu kain putih, dia lihat, ya Allah, ini jenazah mulutnya mangap. Nah, itu orang apa? Saya mah nggak heran. Biasa dia mas masa hidupnya sering ngomongin orang, bukan ngomongin orang goblok. Itu ruhnya keluar dari mulut. Nih kadang-kadang kalau kita lihat jenazah matanya mendelik gini nih. Dibilang apa kata orang? Saya mah nggak heran sama nih orang. Kenapa? Dulu waktu masih hidup masih muda aja sering ngintipin orang mandi. Ya Allah ya Rabbi, bukan ngintipin orang mandi. Ini biar tahu nih. Ini ada hadisnya. Kata Nabi, uhduru mautakum. Kata Rasul, dekatilah, kunjungilah kalau ada orang yang mau meninggal dunia. Walakinuhum, dan bacakanlah kalimat tauhid la ilaha wa zakiruhum, dan bacakanlah Al-Quran. Kenapa? Fa innahum yarawna ma la tarawna. Karena orang yang mau meninggal dunia detik-detik sakaratul maut itu bisa melihat sesuatu yang gaib. Rasulullah ditanya sama sahabat, ya Rasul, maksudnya apa kok orang mau meninggal dunia itu dikasih kelebihan bisa melihat sesuatu yang gaib? Kata Rasulullah, wahai sahabatku, inna syaitan yahduru ahadukum inda mautihi fayaqulu mut yahudiyan au mut nasraniyan. Kata Rasulullah, wahai sahabat, orang kalau meninggal dunia itu setan datang, dia bisikin tuh di kuping almarhumah ibu nenek. Setan datang bisikin di kuping sebelah kanan almarhumah ibu nenek. Ini almarhumah apa? Ini setan bisik di kuping ibu nenek. Dia bilang, hei ibu nenek, saya ini babamu, saya bahagia di surga, matilah kau dalam keadaan Yahudi. Karena ibu nenek ini orang yang rajin ibadah, rajin datang ke majelis taklim, jangankan di musola depan, jangankan di Baitul Ula, jangankan di masjid taklim Bapurus, kadang-kadang dimanapun dia datang majelis taklim. Kenapa? Saya saksinya. Ini almarhumah ibu nenek ini orang yang taat ibadah sama Allah, gak mempan. Setan, kayak kami serangkal. Dia bisikin lagi di kuping sebelah kiri ibu nenek. Dia bilang apa? Ibu nenek, saya ini makmu, saya bahagia di surga, matilah kau dalam keadaan Nasrani. Ya Allah ya Rabbi, saya teringat. Kenapa? Ternyata hadis itu pernah dipraktekkan oleh orang-orang kita, orang Betawi. Biasanya orang-orang dulu nih, biasanya kalau engkongnya udah sakaratul maut kan biasanya dipanggil tuh, dikumpulin semua keluarganya tuh, Din, Cuk, Neng, ya sini loh, ada apaan Mbak? Umur gua rumahnya mah udah nggak lama lagi. Terus kenapa Mbak? Itu rukuk yang di pinggir jalan. Iya kenapa emang rukuk Mbak? Rukuk yang di pinggir jalan itu ya, jangan lu jual. Kenapa? Punya orang goblok. Biasanya orang Betawi tuh kumpul, bilang apa? Nyebut, kumpul, baca Fatihah, baca Yasin. Makanya apa? Kita kalau pengen doa biar supaya husnul khotimah apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Kita pengen endingnya kita biar husnul khotimah. Saya
teringat dalam salah satu riwayat atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abu Dawud. Rasulullah SAW bilang begini, dengerin, jika yang meninggal adalah orang yang beriman. Ini saya contohkan nih almarhumah Ibu Neneng. 3 hari yang lalu Ibu Neneng sakaratul maut meninggal dunia di rumah sakit ya, bener ya? Di rumah sakit mana? Prikasi. Ibu Neneng meninggal di rumah sakit Prikasi, detik-detik sakaratul maut. Dengerin. Nih, kenapa? Kita akan ngerasain nanti. Ya. Saat almarhumah Ibu Neneng mau meninggal dunia, nazala ilaihi malaikatu minal malaikah, datang malaikat-malaikat turun dari atas langit, mukanya putih bersinar, membawa kain kapan yang datang dari surga. Kafanu min aqwalil jannah wa kunuzun min annabil misik. 2 barang yang dibawa oleh malaikat Allah turun dari atas langit. Yang pertama, kain kapan yang didatangkan dari surga. Yang kedua, apa? Misik, minyak wangi yang didatangkan dari surga. Turun malaikat-malaikat rahmah turun, berkumpul sejauh mata memandang. Fajalasu indah mudil bahor. Itu malaikat-malaikat pada duduk di mana? Sejauh mata memandang, sambil nunggu malaikat maut datang. Ketika malaikat maut datang, ini udah titik sakaratul maut nih, biar kita tahu. Ketika malaikat maut datang, persis di samping kepalanya ibu Neneng, langsung malaikat itu bilang, "Faya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Kata itu malaikat, "Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai ruh-ruh yang baik, keluarlah engkau ruh Ibu Neneng melalui izin Allah dan masuklah ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu malaikat-malaikat itu membentangkan kain kapan yang didatangkan dari surga. Ketika ruhnya Ibu Neneng keluar dari jasadnya, subhanallah, keluar aroma wangi yang semerbak. Ketika ruhnya sudah keluar dari jasad, diletakkan di atas kain kapan yang harus dia didatangkan dari surga, lalu dibungkus ruhnya Ibu Neneng, dibawa ke atas langit. Sesampainya di pintu langit yang pertama, itu sudah ditunggu oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, perhatikan, langit pertama dengan langit kedua itu jaraknya itu 500 tahun. Kita 7 lapis langit. Itu ekor siapa sih? Dia lanjutnya nih. Lanjutnya nih. Bapak mah enak duduk saya diri. Tak, kalau saya nggak kuat saya membantu ya. 3 menit lagi. Perjanjian 9:30 selesai. Jadi langit pertama dengan langit kedua itu jaraknya 500 tahun. Kita ada 7 lapis langit. Jadi ruhnya Ibu Neneng sudah dibalut dengan kain kapan, dibawa oleh malaikat-malaikatnya Allah sampai ke langit yang ke-7. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di hadapan malaikat-malaikatnya, "Wahai malaikatku, tulislah kebaikan Ibu Neneng ini dalam kitab Illiyin." Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-18, "Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin." Apa enggak? Enggak. Anas doang apal Anas. Malah ikhlas dah. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Kebaikannya udah ditulis tuh. Habis itu ngapain? Diturunin lagi ruhnya Ibu Neneng, diturunin lagi ke langit dunia. Dia lihat Ibu Neneng jasadnya sedang disemayamkan di rumah. Dia lihat Ibu Neneng jasadnya sedang dimandikan, disolatkan. Ketika jasadnya setelah disolatkan dibawa ke pemakaman Pisangan,
Lalu ruh ibu nenek itu berkata, qaddimuni, cepat, jangan lama-lama. Saya kemarin setuju. Saya pikir nyolatinnya itu badal asar, ternyata sebelum asar disolatin, itu saya setuju. Harus disegerakan. Kalau udah ada yang ditunggu, harus disegerakan, dikubur langsung. Kenapa? Orangnya semacam almarhumah ibu nenek itu sudah ditunggu dengan kenikmatan alam kubur. Makanya kalau orang-orang yang beriman kepada Allah itu langsung qaddimuni, itu harusnya ngomong, cepet bawa, cepet tuh jangan tuh kuburin tuh, jangan lama. Ini kadang-kadang masih simpen aja di rumah, udah ada yang tungguin, meninggalnya siang, biasanya kan dikuburin. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan lagi dalam sabdanya, jikalau yang meninggal adalah orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang selalu berbuat dosa, ketika sakaratul maut datang malaikat-malaikat dalam langit, mukanya kasar, membawa kain kafan yang kasar dan didatangkan dari neraka. Ketika sakaratul maut, malaikat maut datang sesuai dengan firman Allah dalam surah Muhammad, fakaifa idza tawaffahumul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Nauzubillah min dzalik. Ketika orang yang berbuat maksiat ini mau meninggal dunia, itu malaikat maut itu apa? Dibilang dalam Al-Qur'an Allah katakan fakaifa idza tawaffahumul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Wahai ruh yang buruk, keluarlah engkau dari jasadmu itu. Lalu malaikat mengukur punggung dan mukanya, wazuku azab al-hari, dan rasakanlah sisa api neraka yang membakar. Nauzubillah. Ketika ruhnya keluar dari jasad, keluar aroma busuk. Ketika ruhnya ditaruh, diletakkan di atas kain kafan, diletakkan dari neraka, dibungkus, dibawa ke atas langit. Baru di langit yang pertama malah ditampar oleh sayap-sayap malaikat. Nauzubillah min dzalik. Dibawa ruhnya lagi ke dunia, dia lihat jasadnya disemayamkan, dimandikan, disolatkan. Ketika jasadnya mau dibawa ke pemakaman, ke tempat peristirahatan yang terakhir, ruh yang buruk itu bilang, ya wailaha, aina tadhhabuna biha, sungguh celakalah aku, mau dibawa kemana jasad itu. Nauzubillah. Kenapa? Karena orang-orang yang semacam itu sudah ditunggu dalam azab kubur. Jadi mohon maaf Pak, jadi kalau orang sudah meninggal dunia, itu semua ruhnya sudah di alam kubur. Ini kadang-kadang ada orang nanya sama saya, Ustaz, bukannya kalau orang meninggal dunia itu katanya ruhnya masih di tayangan sebelum 40 hari, kata siapa? Ada yang bilang, Ustaz, katanya ruhnya kalau belum 40 hari sebelum 40 hari masih gentayangan, masih ayam-ayaman. Emang ada kitabnya? Semua orang yang sudah meninggal dunia itu semua berada di alam barzakh atau di alam kubur. Makanya kalau kita kasih maaf, kalau kita misalnya cekar, kita pengen ziarah ke TPU, ke Kober. Ini kadang-kadang kalau kita ziarah, nyelonong aja sih. Kan biasanya kalau di TPU ada tulisan tuh. Apa tulisannya? Assalamualaikum. Kira-kira kalau bapak pada ziarah baca itu enggak? Baca. Itu ada kita berziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita mengucapkan salam, yang arwah-arwah yang berada di alam kubur itu menjawab, cuma kita kagak. Kalau dengar kabur, kagak bahagia. Ini kadang-kadang mohon maaf ya, punya anak laki mengaku-akunya, babanya udah meninggal, udah lama ditinggalin, emaknya sama anaknya satu laki. Pada saat anaknya laki kawin nikah, dia anak pendidikan pas-pasan umum, dapat ini emang cakep. Ketika ziarah ke makan babanya, ke mertuanya, ini cewek, ini bini, pakai roknya ada tinggi. Dia duduk di samping mertuanya tulisan,
kata bagus sialan ditongkongin sama teman gua. Ya Allah ya Rabbi, jangan sampai ini dia tahu adabnya kita ziarah jam gitu. Ini kadang-kadang boro-boro ngeluarin, boro-boro kita ngeluarin bawa pacul gitu, boro-boro ya ada anak-anak. Tapi istrinya selalu kagak dikit. Mohon maaf Pak, mohon maaf ya. Terkadang, mohon maaf saya bilang, terkadang nggak sering. Terkadang orang meninggal itu dilihat dari kebiasaan hidupnya. Orang meninggal dilihat dari kebiasaan hidupnya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar 3 tahun yang lalu di Masjid Al-Ittihad, Tebet ada seorang jemaah yang namanya almarhum Bapak Izhar. Dia orang Tebet asli, jemaah Masjid Al-Ittihad. Pada saat bulan suci Ramadan tahun 2017, Bapak Izhar itu udah niat pengen umroh, pengen ngerasain lebaran di sono, di tanah suci Mekah. Pada saat salat Isya berjamaah, mau sebelum tarawih, kan Isya dulu tuh. Ternyata pada saat lagi nunggu Bapak Izhar itu meninggal dunia. Subhanallah. Rajin ibadah di masjid, jemaah pernah ketinggalan di masjid. Ternyata Allah panggil pun, Allah panggil pun dalam kondisi sujud lagi sholat di masjid. Terkadang, saya bilang maaf, nggak sering. Terkadang orang meninggal dilihat dari kebiasaan hidupnya. Saya pernah tinggal 9 tahun di Cipete. Pagi-pagi jam 6 pagi, saya punya teman namanya Ustaz Sodik, datang ke rumah saya, bilangin, Ustaz Mahmudin, ini ada tetangga kita semalam jam 2 meninggal dunia, Ustaz mau takziah nggak? Saya bilang, ayo kita takziah. Saya sampai ke rumah duka, saya langsung ngomong sama istri almarhum, Ibu, apa benar almarhum meninggal dalam kondisi sujud lagi sholat tahajud? Langsung istrinya bilang apa? Iya Pak Ustaz, suami saya meninggal dalam kondisi lagi sujud melaksanakan sholat sunnah tahajud. Ustaz, mohon maaf saya nggak sombong, emang suami saya serasa mudanya nggak pernah lepas tahajud Ustaz. Sambil berair mata dia menceritakan suaminya meninggal dunia. Subhanallah, ternyata Allah panggil, Allah matikan almarhum dalam kondisi sujud melaksanakan sholat sunnah tahajud. Kira-kira pengen gak kayak gitu? Ntar malam mau? Ntar malam mau gak? Bareng aja Ustaz. Makanya orang meninggal dunia dilihat dari kebiasaan hidupnya. Saya dapat video di-share video WhatsApp. Saya dapat video di-share di WhatsApp. Saya lihat ada video ibu-ibu pakai abaya gamis. Nih ibu-ibu yang biasa pakai gamis nih, lihat ya. Ibu-ibu pakai gamis abaya baju panjang, naik ojek online, naik Gojek,